kali ini kita akan ngebahas aritmatika sosial, soal-soal untuk pemantapan PTS. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, katanya di sini adalah seorang tukang kayu membuat 100 buah meja. Biaya pembuatannya itu adalah 10.000 per meja. Jika ada 8 buah meja dijual dengan harga 12.500 per meja, sisanya 7.500 per meja. Maka tukang tersebut mengalami apa? Untungkah? Rugikah? Gitu ya. Katanya 80 dijual 12.500, sisanya 7.500. Berarti sisanya ada berapa tuh? Sisanya berarti 100 dikurang 80 gitu ya. Berarti sisanya ada 20 buah meja. Kita tuliskan semua yang diketahui. Berarti di sini biaya pembuatan 100 meja katanya 10.000. Kita tulis di sini ya. Harga pembuatan berarti 100 meja dikali 10.000. Harga pembuatannya adalah 1 juta. Nah, harga pembuatan 100 meja. Sekarang kita lihat harga penjualan untuk 80 meja adalah 12.500 per buah. Berarti kalau harga penjualan untuk 80 meja, kita kali aja ya. Berarti 80 kita kali dengan 12.500. Betul. Ini 1 juta. Nah, kemudian harga penjualan atau harga jual kita tulis jadi HJ ya. Harga jual untuk sisanya berarti 20 meja. Berapa tuh gitu ya? Harga jual 20 meja adalah 20 kita kali dengan 7.500. Berarti harganya adalah 150.000. Nah, maka total harga penjualan adalah berapa? 1 juta ditambah dengan 150.000 gitu ya. Berarti menjadi 1.150.000. Maka bisa dilihat di sini. Pembuatannya 1 juta, berarti ini adalah modal ya. Modalnya 1 juta, harga jualnya 1.500.000, berarti dia mengalami untung, ya kan? Berarti dia mengalami untung. Untung berapa? Untungnya diperoleh dari modalnya yang ini kita kurangkan dengan ini, ya. Yang ini tuh 1.150.000 kita kurangkan dengan 1 juta si modal tadi. Berarti untungnya adalah 150.000. Si 150.000 ini berapa persen? Nah, kita carilah. Maka persen untungnya adalah untung dibagi harga beli atau modal. Di sini kita buat harga pembuatan dikali 100% gitu ya. Maka untungnya 150.000 dibagi dengan 1 juta dikali 100%. Nah, ini boleh dicoret-coret, oke? Ini 3 set, ini 1 kemari, ini 2 kemari. Diperolehlah persen untungnya adalah 15%. Berarti jawabannya adalah bola. Untung 15%. Di sini katanya Aurel mendapat hadiah undian sebesar 75 juta dengan dikenai pajak 25%. Maka jumlah uang yang diterima Aurel berapa? Kalau katanya dikenai pajak, berarti jumlah uang yang diterimanya itu berkurang, gitu ya. Maka kita carilah berapa pajaknya, pajak yang dikenakan untuk hadiah 75 juta itu. Katanya persenan pajaknya adalah 25%, kemudian kita kali dengan 75 juta. Ya, kita kali dengan 75 juta. Ingat bahwa 25% itu adalah 25 per 100 gitu ya. Kita kali dengan 75 juta. Nah, di sini habis 2 nolnya, 1, 2. Berarti pajaknya adalah sebesar 18 juta 750.000 rupiah. Pajaknya udah, berarti total hadiah yang diterimanya kan tadi tuh berkurang tuh. Kita hitunglah.
total hadiah. Sudah, kita kurangkan aja, berarti 75 juta kita kurangkan dengan 18.750.000. Maka diperolehlah total hadiah yang diterima adalah 56.250.000 rupiah. Satsing. Neto sejumlah barang adalah 540 gram. Nih, sejumlah barang. Kan nggak tahu tuh berapa jumlahnya ya. Kita misalkan aja N, oke? Berarti netonya adalah 540 gram. Bruto setiap barang 45 gram. Bruto adalah 45 gram per barang. Oke? Kemudian taranya 20%, maka di sini persentara. Persentara adalah 20% per barang. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah barangnya berapa. Nih N-nya berarti jumlah barangnya yang ditanyain. Oke, berarti kita mulai dari mencari si taranya dulu. Taranya diperoleh dari persentara dikali bruto, gitu ya. Kita carilah taranya. Maka tara diperoleh dari persentara dikali dengan brutonya. Persentaranya adalah 20% dikali bruto 45 gram. 20% itu kan 20 per 100 dikali 45, gitu ya. Ini bisa dicoret-coret nih. Nah, ini kemari dapat 5. 5 dengan 45 dapat 9, maka taranya adalah 9 gram, gitu ya. Taranya adalah 9 gram. Udah dapat taranya, terus diapain ini? Udah, langsung kita masukkan ke neto. Neto yang sejumlah barang tadi, ya. Maka di sini diperolehlah rumusan neto sama dengan bruto dikurang tara. Kan ini masih per barang nih semuanya, berarti kita ikutkan sejumlah barang tadi. Neto sejumlah barang adalah 540, gitu ya. 540. Bruto sejumlah barangnya berapa? Brutonya udah ada nih, 45. Barangnya nggak tahu berapa, kita kali N, gitu ya. Dikurang dengan taranya. Taranya tadi udah dapat nih, 9 gram. Maka 9 kita kali dengan N. Ini kebetulan satu sama variabelnya, sama-sama N. Berarti langsung kita kurangin. 540 sama dengan 36N. Atau 36N sama dengan 540. Maka diperolehlah si N-nya adalah 540 dibagi dengan 36. Maka banyak barangnya adalah 15 buah. 15 buah barang, gitu ya. Darwin menabung sebesar 900.000 rupiah. Menabung sebesar, berarti di sini modal, ya. Di bank dengan mendapat bunga 6%, berarti ini adalah persen bunga. Untuk memperoleh tabungan, berarti di sini sudah menjadi total tabungan, ya, karena untuk memperoleh tabungan katanya, berarti ini udah total tabungannya. Total tabungan itu berarti sudah modal ditambah dengan bunga, ya. Maka yang ditanya lama menabung. Lama menabung ini adalah N. Lama menabungnya berapa lama? Berarti kita tuliskan semua yang diketahui. Modalnya sebesar 900.000. Persen bunganya adalah 6%. Total tabungannya adalah sebesar 936.000. Katanya lama menabungnya berapa lama? Nah, coba diperhatiin ini. Berarti kalau seperti ini, sudah ada modal, sudah ada total tabungan, berarti kita cari bunga dulu. Karena di dalam rumusan bunga kita memperoleh ini, lama menabung.
Ya, karena bunga rumusnya modal dikali lama menabung per 12, kemudian dikali dengan persen bunganya, gitu ya. Nah, kita carilah berapa bunganya. Bunganya berarti diperoleh dari total tabungan, kita kurangkan dengan modal, gitu ya. Total tabungannya adalah 936.000. Kita kurangkan dengan modalnya 900.000. Maka bunga yang diperolehnya adalah 36.000. Kalau bunganya 36, modalnya udah ada, lama menabungnya dicari, persen bunganya ada, tinggal masukkan kemari. Berarti di sini diperolehlah 36.000 sama dengan modalnya adalah 900.000. Kemudian kita kali dengan lama dia menabung dibagi 12, kita kali dengan persen bunganya yaitu 6%. Ini bisa tinggal coret-coret gitu ya. 3 habis. Ini persen, berarti per 100 juga habis gitu ya. Nah, ini 12 dengan 6 dapat 2. Ini 36 dengan 9 dapat 4. Berarti tinggal 4 sama dengan N per 2. Ini tinggal kali silang, maka lama dia menabung adalah 4 kali 2, yaitu 8 bulan. Pak Delon membeli 100 ekor kambing, kemudian menjual kembali. 10 ekor kambing, kemudian menjualnya kembali. Pendapatan total yang diperoleh oleh Pak Delon dari penjualan tersebut adalah 6 juta dengan keuntungan 20%. Harga pembelian 1 ekor kambing itu berapa? Katanya dia beli 10 ekor, gitu ya. Kemudian dijualnya lagi. Berarti harga jualnya, total harga jual adalah 6 juta, gitu ya. 6 juta rupiah. Keuntungannya, persen untungnya diperolehnya 20%. Yang tanya harga pembelian 1 ekor, berarti harga beli HB 1 ekor berapa, gitu ya. Harga beli 1 ekornya berapa. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, berarti kita masukin ke rumusan ini, ya. Persen untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%, gitu kan? Substitusi, ayo. Berarti jadi 20% sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Ingat, ini ada yang dicoret-coret ya. Nah, ini dengan ini, itu ya. 20 dengan 100, di sini dapat 5, ini dapat 1, gitu ya. Maka diperolehlah, ini tinggal kali kemari. Harga beli sama dengan 5 kali untung. Apa rumusnya itu? Berarti harga beli sama dengan 5 kali untung itu diperoleh dari harga jual dikurang harga beli, gitu ya. Nah, kita kaliin aja ke dalam. Berarti jadi harga beli sama dengan 5 kali harga jual dikurang 5 kali harga beli. Kita pindahin harga belinya kemari. Jadi berapa tuh? Berarti harga beli tambah 5 harga beli, gitu ya. Berarti di sini harga beli tambah 5 kali harga beli sama dengan 5 kali harga jual. Maka ini jadi 6 harga beli sama dengan 5 harga jual. Boleh nih, langsung substitusi aja. Berarti 6 kali harga beli sama dengan 5 kali harga jualnya berapa tuh? 6 juta ya. 6 juta. Nah, ini tinggal coret ya. Tinggal kita coret-coret. 6 dengan 6 juta, berarti tinggal di sini 1 juta. Maka harga belinya adalah 5 juta. Tapi ini harga beli untuk
10 ekor ya. Harga beli 10 ekor. Berarti harga beli 1 ekor berapa? Harga beli 1 ekor. Ya udah, kita bagi aja 10. 5 juta kita bagi dengan 10. Maka diperolehlah 500.000. Gitu. Oke? Seorang pemilik toko menjual sebuah gaun dengan menginginkan pendapatan bersih sebesar 240.000 dengan memasang diskon 20%. Harga yang tertera pada label gaun adalah, dia tanya harganya berapa, harga jualnya gitu ya. Berarti di sini pendapatan bersih bisa kita tuliskan dengan untung. Untung yang mau diperolehnya adalah sebesar 240.000. Dengan catatan dia memberi diskon sebesar 20%. Maka yang tanya harga jualnya berapa gitu ya. Nah, berarti kalau dia membuat diskon 20%, si 240.000 ini adalah 80%-nya gitu ya. Maka si persen untungnya itu adalah 80%-nya. Nah, ini 80%-nya itu adalah 240.000. Ya udah, kita tinggal cari. Ingat konsep ketika mencari diskon ya. Maka di sini kita bisa tuliskan langsung. Berarti 240.000 itu adalah 80% dari harga jualnya. Gitu ya. 80% dari harga jual. Berarti ini kan sama aja dengan 240.000 80 per 100 gitu ya, kali harga jual. Ini bisa dicoret-coret. Ini kemari habis 1. Terus ini kemari 24 dengan 8 dapat 3 gitu ya. Maka ini tinggal 30.000 sama dengan, ini kan tinggal 1 nih, 1 kali harga jual, berarti harga jual per 10 gitu ya. Maka harga jualnya adalah 30.000 dikali 10. Maka harga jual adalah 300.000 gitu. Oke? Sejumlah barang adalah 100 kg. Kita tuliskan di sini brutonya sebesar 100 kg. Persentaranya 4%. Persentaranya adalah 4%. Harga beli barang tersebut adalah 960.000. Harga beli berarti HB 960.000. Jika barang tersebut dijual dengan keuntungan 20%, berarti persen untung. Persen untungnya adalah 20%. Yang ditanya berapa harga jual per kilo. Nah, kalau dia tanya harga jual per kilo, berarti kita harus tahu berapa netonya, ya, berapa berat bersihnya. Ya udah, kita cari dulu berapa taranya, karena di sini ada persen tara, kita cari taranya. Tara sama dengan persen tara kita kali dengan bruto, yaitu 4% kita kali dengan 100. Berarti taranya adalah 4 kg. Dari mana, Miss? Ini kan bisa dicoret nih. Nih, ya kan? Tinggal 4%. Berarti kalau taranya 4 kg, maka netonya adalah bruto dikurang tara. Itu ya. Brutonya adalah 100 dikurang taranya 4. Maka neto adalah 96 kg. Oke, sampai di sini pasti bisa ya. Nah, kemudian kita bicara tentang harga jual, harga belinya. Harga belinya segini. Terus yang ditanya harga jualnya berapa. Berarti tapi di sini ada persen untung. Ya udah, kita masukin ke rumus persen untung. Persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli kita kali 100% gitu ya. Maka persen untungnya si 20%.
20% sama dengan untung. Untungnya nggak tahu berapa, kita bagi dengan harga beli 960.000. Kita kali dengan 100%. Ya udah, kita coret-coret lagi dia. Berarti ini menjadi ini 100 habis kemari set. Itu ya. Persen. Berarti ini tinggal 20 sama dengan untung dibagi 9.600. Maka untungnya adalah, ini tinggal kali silang ya, 9.600 kita kali dengan 20. Maka untung yang diperoleh adalah sebesar 192.000. Nah, untungnya udah ada nih. Kalau udah ada untung, udah ada harga beli, berarti kita bisa cari harga jualnya, gitu ya. Maka harga jual diperoleh dari harga beli tambah untung. Berapa harga belinya? Harga belinya ini kan 960.000. Berarti 960.000 kita tambah dengan 192.000. Maka harga jualnya menjadi 1.152.000. Nah, tapi si 1.152.000 ini untuk netonya tadi. Mana netonya ini? 96 kg. Gitu kan? Maka harga jual per kilo berapa? Harga jual tiap kilogram diperoleh dari 1.152.000 kita bagi dengan 96. Maka harga jualnya adalah 12.000 rupiah. Jawabannya adalah bola. Oke, katanya di sini adalah harga pembelian 100 buku tulis 180.000. Jika buku tersebut dijual per 10 buku 20.000, persentase untung berapa? Kalau begini soalnya langsung aja sebenarnya bisa ya. Coba kita perhatiin. Katanya 100 buku itu adalah 180.000. Ini adalah harga beli ya. Nah, terus dia mau jual, harga jualnya per 10 buku adalah 20.000. Berarti dari sini kita bisa cari ya, harga jual semuanya kita bagiin aja ini 100 bagi 10 gitu ya. Berarti 100 bagi 10 kita kali dengan 20.000. Maka diperolehlah harga jualnya sebesar, ini habis tinggal 10, berarti diperoleh harga jualnya 200.000. Karena dia yang ditanya adalah untung, persen untung, berarti kita cari. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Berarti 200.000 dikurang dengan 180.000. Maka untungnya adalah 20.000. Maka kita cari persen untungnya. Persen untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Maka diperolehlah 20.000 per 180.000 kita kali dengan 100%, gitu ya. Nah, berarti diperolehlah, dicoret 3 habis, ini kemari habis, berarti tinggal 200 per 18%. Maka diperolehlah persen untungnya adalah, ini bisa habiskan ini jadi 9, 100 per 9%. Diperolehlah 11, 1 per 9%. Gitu ya, kalau mau pecahan desimal juga boleh. Oke?
Sasa meminjam uang sebesar 200.000 ke koperasi. Oh, berarti ini adalah modal. Ini adalah modal. Jika koperasi menetapkan bunga tunggal, ini persen bunga. Perhatikan ya, ini per bulan. Maka jumlah uang yang dia harus bayar Sasa selama 8 bulan. Berarti kalau dia sama-sama bulan, N-nya nanti bukan per 12 ya. Bukan, langsung aja N gitu. Kita tulis apa yang diketahui. Modalnya adalah 200.000. Kemudian persen bunganya adalah 1,5%. Kemudian ini tapi per bulan ya, per bulan. Terus jumlah uang yang harus dibayar Sasa selama 8 bulan, N 8 bulan. Yang ditanya adalah total pinjaman. Oke, yang ditanya adalah total pinjamannya berapa. Nah, kalau begini soalnya, berarti kita cari dulu bunganya berapa. Bunga diperoleh dari modal, kita kali dengan lama menabung, kita kali dengan persen bunga. Kenapa bukan per 12, Miss? Iya, karena di sini udah sama-sama bulan. Oke, kita masukin 200.000 dikali lama dia menabung 8, lama dia meminjam 8 bulan, dikali dengan persen bunga 1,5%. Nah, itu mau dibuat jadi per, boleh ya. 200.000 kita kali dengan 8, kita kali dengan 15 per 1000. Oke, itu dari mana, Miss? Ini kan harusnya 1,5 per 100 gitu kan. Ini masih pecahan desimal, ya udah kita ubah jadi 15 tambahin nolnya 1 di bawah gitu ya. Sekarang tinggal dicoret-coret. Berarti ini 1000 habis 1, 2, 3, berarti tinggal 200 dikali 8 dikali 15. Maka diperolehlah bunganya sebesar 24.000. Maka dari sini total pinjamannya udah dapat diketahui. Kita cari total pinjaman. Ingat itu diperoleh dari modal tambah bunga ya. Modalnya adalah 200.000, bunganya adalah 24.000. Maka total pinjaman sebesar 224.000. Jawabannya adalah bola. Oke, videonya sampai di sini aja. Thank you for watching. Semoga nilai PTS-nya bagus. Bye.